atau lengkapnya dikenal dengan nama Hamparan Besar Tanah Rawang, adalah salah satu kecamatan di Kota Sungai Penuh yang terletak di sebelah timur Kota Sungai Penuh. Pada awalnya, Hamparan Rawang terdiri dari 8 desa, yaitu Kampung Dalam, Lari Kemahan, Maliki Air, Koto Beringin, Koto Dian, Koto Teluk, Dusun Dilir, dan Kampung Dilir. Dalam kehidupan masyarakat di sini, sangat kental dengan tradisi adat istiadat mereka yang mengatur pola kehidupan masyarakat di sini. Adat bersendi sarak, syarak bersendikan kitabuloh. Begitu pepatah adat menyebutkannya. Hal tersebut tercermin dengan adanya beberapa peninggalan kuno yang tetap dilestarikan oleh masyarakat. Seperti masih berdiri dengan tegaknya sebuah bangunan masjid yang dikenal dengan nama Masjid Raya Rawang dan sebuah tabuh yang berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Nah, salah satu desa yang akan dibahas kali ini adalah Desa Koto Dian. Masyarakat Koto Dian terdiri dari 2 lurah. Yang pertama, Lurah Rio Sri, dan yang kedua, Lurah Rio Kemang. Menariknya, di sini terdapat tradisi turun-temurun yang terlihat dari kegiatan masyarakat setempat, yaitu seni anyaman pandan dari daun pandan berduri. Masyarakat Koto Dian tidak semuanya merupakan perajin anyaman, namun ada yang berdagang dan ada juga yang bertani. Tapi anyaman pandan bisa dikatakan merupakan mata pencaharian bagi kaum Hawa di Desa Koto Dian, turun-temurun hingga sekarang. Koto Dian ini terdiri dari 2 lurah. Pertama Lurah Rio Sri, yang kedua Lurah Rio Kemang. Jadi dari nenek moyang kita dulu, mata pencaharian betul ini anyaman pandan. Ini sudah turun-temurun dari nenek moyang kita. Malah setiap rumah itu boleh dikatakan pada umumnya ini sudah bisa menganyam pandan. Namun demikian mungkin nanti kegiatan itu tidak semata-mata itu katakanlah setiap rumahnya full sebagai anyaman pandan, namun ada yang berdagang, kemudian ada yang bertani. Sebalik itu pula, ini ada kegiatan, katakanlah kegiatan acara pernikahan. Mungkin masyarakat itu setiap rumah ini sudah menjadi tradisi, itu tetap ada lapik tikarnya, kemudian adanya lapik daripada anyaman pandan itu tetap sudah menjadi tradisi dari dahulu. Tradisi menganyam bagi masyarakat Koto Dian sudah ada sejak zaman nenek moyang dan tidak lepas dari adat istiadat setempat. Di sini biasanya para wanita sudah bisa menganyam sebelum mereka menikah. Bahkan anak perempuan di sini sudah semenjak duduk di bangku sekolah dasar, mereka sudah diajarkan menganyam. Tikar maupun lapik menjadi hasil pokok produk anyaman di sini. Lapik dan tikar bukanlah sekedar alas untuk tempat duduk tradisional semata, namun mengandung nilai-nilai sejarah dan filosofi yang tinggi, dan merupakan warisan budaya nenek moyang mereka yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang masih dipertahankan hingga saat ini. Oleh karena masyarakat Desa Koto Dian ini sebagai penghasil daripada anyaman lapik dan anyaman pandan, ini setiap ada acara pernikahan ini tidak bisa ketinggalan. Malah itu masyarakat sendiri yang
mengatakan bahwa kalau tiada lampi ataupun tikar ini merasakan kurang penghormatan kepada adat. Pandan merupakan segolongan tumbuhan monokotil dari genus Pandanus, yang merupakan tanaman liar yang tumbuh di semak-semak, tepi sungai, dan hutan-hutan. Ukuran tumbuhan ini bervariasi dari 50 cm hingga 5 meter. Pandan terdiri dari berbagai jenis, seperti pandan minyak, pandan wangi, pandan hias, pandan berduri, dan masih banyak lagi. Pada dasarnya, pandan jika diolah dapat menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi, termasuk daun pandan berduri, yang jika dikeringkan bisa digunakan sebagai bahan baku anyaman. Proses dari penyortiran pandan hingga proses penganyaman ternyata tidak mudah. Bisa memakan waktu berhari-hari. Lembaran anyaman yang sudah diserut direbus semalam di air yang mendidih. Selama proses ini, daun pandan akan berubah warna menjadi putih. Itu artinya daun pandan sudah siap untuk dijemur. Proses perebusan juga bertujuan untuk menghilangkan getah daun. Barulah masuk ke proses pewarnaan. Terdapat dua bahan pewarnaan yang digunakan, bahan pewarna alami dan bahan pewarna buatan atau sintetis. Untuk bahan alami, biasanya digunakan kunyit untuk warna kuning, daun suji untuk warna hijau, dan daun jambu atau daun jati untuk warna merah. Namun, perajin anyaman di sini biasanya menggunakan pewarna sintetis yang didatangkan dari luar kota Sungai Penuh. Agar tradisi anyaman ini tetap bertahan dan memiliki nilai ekonomis yang lebih, maka perlu peran pemerintah dalam hal mengembangkan industri rumahan ini. Pembinaan, pelatihan, promosi keluar daerah, dan bantuan yang diberikan pemerintah diharapkan dapat membuat tradisi anyaman pandan ini bertahan dan tetap menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Pemerintah selaku katalisator, penggerak langsung berada di dalam, sangat membutuhkan membangkitkan ekonomi masyarakat, memberdayakan segala sumber daya yang ada, antara lain dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang dikategorikan sebagai sektor jasa dan sektor industri. Berbicara kita kepada sektor industri anyaman. Industri anyaman ini adalah kegiatan home industry atau industri rumah tangga yang sangat mendukung kepada kegiatan di rumah tangga untuk meningkatkan pendapatan, sehingga secara daerah dengan adanya industri rumah tangga ini, maka pendapatan domestik bruto daerah atau PDRB itu secara otomatis meningkat. Kenapa? Karena masyarakat semuanya bergerak secara ekonomis produktif. Pembinaannya kita bina langsung di lapangan juga ada. Kita bina langsung di kelompok-kelompoknya melalui petugas-petugas yang kita kirim ke desa juga ada. Itu pembinaan manajemennya yang pertama. Kemudian lagi pembinaan keterampilannya, kita kirim mereka ke tempat-tempat pelatihan.
Apakah itu kita yang mengundang pelatihnya dari pusat, dari provinsi, atau pelatih yang ada dengan kita laksanakan di sini, di Sungai Penuh ini. Dan mereka banyak yang kita kirim. Ada yang kita kirim ke Padang, ke pelatihan industri di Balai Industri Padang. Ada yang kita kirim ke Jakarta, ke Bandung. Di sisi lain, kita juga membawa mereka untuk melakukan studi banding. Studi banding. Kalau mereka sudah mempunyai keterampilan tadi, jadi mereka bisa di studi banding itu ada peluang bagi kita untuk melakukan mereka itu magang. Untuk memantapkan bagaimana mereka berproduksi secara produktif. Iya, kan kadangkala kita bisa berproduksi tidak produktif dan ekonomis. Kita produksi saja, tapi biayanya dan corak ragamnya, kemudian model segala macamnya kita tidak banyak tahu, maka disuruhlah mereka magang ke daerah-daerah sentra-sentra produksi. Gulugar kai gulugar raba ailah tidak ranaku sidai tidak dirasa dua limbuah ailah Dadi jujai ku pala runcang Dadi tikau biudai ada Hailah Allah tujuh rumpala makan dogamai sauta Nala siru jangi lasi kuah Hailah Allah tujuh dosi lama kamai tampah Nala silirangi bading kaya Hailah Allah kuah ni si tengah lama salah pada alamat maga Hailah Allah kuah nyingi bading kama lidah rumah bati bawah Hailah Allah rendekai tengah lamang kamai kulit mana rawai diria Hailah Allah rendatai di kelompok kamai Padang Baduri desa kota dia